Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum, gimana kabarnya Bu Rini? Waalaikumsalam Mbak Subroto. Lama ndak ketemu kita akhirnya bisa Ah, ketemu ini. iya, saya juga pingin sekali ketemu Bu Rini nih. Ya maklum saya juga sibuk Bu Rini aktivitas sehari-hari di rumah, di sekolah juga. Mohon maaf ini baru bisa menepati janji dengan Bu Rini ini. Ndak apa-apa Pak, saya yang ini mencuri-curi waktunya Bapak ini sampai ngajak ketemuan di sini nih Pak. Karena memang Iya, lagi butuh teman untuk berbicara. Ndak apa-apa nggih Pak nggih. oh, enggak usah, enggak apa-apa. Saya terima kasih malah kalau sekiranya saya nanti bisa membantu Bu Rini. Oh iya, kira-kira apa ini yang bisa saya bantu untuk Bu Rini nih? Gimana ini? Ini Pak, mumpung kita lagi ketemu, ini sebenarnya sudah dari beberapa waktu yang lalu ini Pak, saya pengen ngobrol dengan Pak Subroto ini. Pengen cerita, ini kan saya kan sebagai guru baru ini Pak di sekolah Iya, saya. iya Bu. Dan kebetulan saya itu dikasih kelas Pak, dikasih kelas yang dengan kategori itu kelas badai katanya gitu loh Pak. Kelas Eee badai ya? Iya, iya. Saya juga saya juga kaget waktu pertama masuk, wow sekali ini anak-anaknya super super aktif sekali, ini energinya ndak pernah habis katanya saya mulai dari pagi sampai siang itu kayaknya aduh energik sekali. Sampai-sampai gurunya itu apa ya, dibilang mau menyerah gitu Pak, suaranya sudah kayak ndak kuat, satu botol itu habis sampai Pak. Karena karena kena badai itu ya? Ini kena badai ini, Pak. Jadi, Iya saya Bu. pengen pengen cerita gitu ke Mmm, Bapak gitu. gitu ya. Eee, Iya, silakan Bu Rini, saya jadi sangat senang jadi sekali. di sini tujuan saya ketemu Bapak, di sini saya menceritakan kondisi saya di kelas sebagai guru baru itu, Pak. Iya, Dapat iya. kelas badai, lah kok dari pagi sampai siang itu anak-anaknya dibilang saya ngomong, anak-anaknya Iya juga Bu. ngomong. Jadi nggak ada bergantian gitu loh, "Ayo Ibu dengerin dulu Ibu, nanti kalian giliran ngomong-ngomong," gitu. Tapi enggak, ini yang hampir lebih dari separuh itu mereka dengan kesibukannya sendiri-sendiri itu loh, Pak. Sampai saya bingung, ini mau saya apakan, pakai strategi apa nih enaknya saya ngajar supaya mereka itu tertarik dengan pembelajaran saya. Kok kayaknya dengan pakai metode ini, mereka kok ya tetap lebih tertarik dengan kesibukannya gitu, ndak memperhatikan bahwa sekarang pembelajaran, ibunya di depan itu kok kayak ndak ada ibunya di depan gitu loh, Pak. Oh gitu. Jadi Bu Rini itu gimana ya, merasa kurang diperhatikan dengan murid-muridnya, murid Nggih, bisa kurang diperhatikan, kurang dihargai gitu, dihargai Pak. pada saat Bu Rini mengajar, menjelaskan dengan berbagai metode. Anak-anak tetap dengan kesibukannya sendiri, begitu Bu Rini? Iya, kayak ndak Iya. ada Bu Rini gitu di depan gitu loh, Pak. Dulu saya sangat memahami gimana repotnya memang menghadapi kelas badai itu Bu Rini. Karena saya juga pernah mengalami seperti itu. Terus kira-kira yang diharapkan Bu Rini itu gimana kelas yang diharapkan Bu Rini itu? Saya pengen kelas saya itu, kondusif gitu loh, Pak. Saya pengen pada saat saya yang berbicara, mereka ya aktif mendengarkan, dan pada saat saya meminta mereka untuk aktif, belajar seperti diskusi, mengerjakan soal, mencatat, mencari sumber dari berbagai informasi, ya mereka yang aktif gitu. Jadi ndak apa ya istilahnya, kelas itu kondusif gitu loh, Pak, sesuai dengan, eee, pembelajaran yang aktif, namun aktifnya itu bukan aktif, karena kesibukannya sendiri, yang main lah, yang recokin temennya lah, Hmm, jadi aktif mengikuti sintaksnya pembelajaran gitu, Pak. gitu ya. Oh iya iya saya mulai memahami. Nah kira-kira menurut Bu Rini nih,
Kalau kita mengarah kepada pembelajaran ideal yang diharapkan Bu Rini, kondusif seperti tadi. Untuk yang saat ini, posisi sekarang ini dulu, menghadapi kelas badai. Kira-kira Bu Rini itu anggap ada di angka berapa ya kalau saya skalakan 1 sampai 10 posisi Bu Rini sekarang? Skala 1 sampai 10 mungkin di skala 5 Pak ya, karena ini posisinya separuh, separuh dari murid yang bisa diajak kerjasama dan separuhnya lagi bekerja sama dengan kelompoknya sendiri ya, Iya, iya. yang tidak sesuai dengan instruksinya guru gitu Pak. Oh, Jadi gitu. saya pengennya kelas saya itu paling tidak di skala 8, nanti itu aktif sesuai dengan kapasitasnya mereka gitu sebagai murid yang bisa belajar mendengarkan guru, mengikuti setiap kegiatan pembelajaran itu dengan kondusif gitu Pak. Iya, 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 Bu Rini. Sampai saat ini atau menurut Bu Rini sendiri ya, menurut pemikiran Bu Rini kira-kira apa langkah apa yang akan ditempuh Bu Rini untuk mencapai suasana kondusif yang diharapkan Bu Rini itu? Pertama itu Pak, saya sudah mencoba menerapkan ini, menerapkan apa namanya itu mindfulness, kesadaran diri mereka. Iya, Tapi ya itu Pak, mindfulness. mindfulness itu kan kalau misalnya dari pihak mereka itu menolak, ya kan nggak Mmm, bisa. Jadi hanya sebagian yang mengikuti setiap step demi step yang saya sampaikan itu ada yang, mengikuti, tapi yang menolak itu yang tetap tidak mau fokus, tetap toel-toel sama temennya, tetap ngerecokin asik dengan temennya. anunya sendiri ya? Nggih, Pak, tetep Mmm, itu ya ini, di awal pembelajaran sudah saya lakukan permainan ice breaking untuk memfokuskan mereka, sudah. Tapi di saat permainan itu sudah selesai, mereka buyar lagi ke gengnya sendiri gitu loh, Pak. yang terjadi badai lagi gitu ya? Badai lagi, jadi Bu Rini teriak-teriak lagi gitu, bingung strategi apa ya enaknya. Sudah saya gunakan model kooperatif juga, saya kelompokkan mereka juga, saya gabungkan yang, super aktif gitu dengan yang kalem biar nanti ini kembali yang super aktif itu ke kelompok lain yang biasa gengnya itu juga, "Hei anu gitu, Pak. Aduh, Oh, gitu ya. bingung saya kan makanya jadi saya ini pengen ke Bapak itu gimana ya, Pak, ya? Mungkin ada solusi-solusi yang bisa saya terapkan seperti itu. Mindfulness sudah ya, kooperatif sudah ya, Bu Rini ya? Mungkin Udah, Pak. ada rencana lain Bu Rini selain 2 metode tadi Bu Rini? Kalau saya sekarang ini kan teknik menghukum itu kan sudah Ya, sangat dihindari oleh seorang menghindari guru nggih, betul. Pak. Iya, Jadi saya ndak berani misalnya yang berdiri saya marahi atau saya cubit atau saya apa, oh sudah sangat di luar hak kemerdekaannya mereka gitu. heeh, Eee, gitu ya ya. Sudah ndak boleh seorang guru memberikan hukuman karena saya ingat pembelajaran budaya positif itu. Oh, Jadi gitu. kalau sampai saya bertanya ke guru sebelumnya itu, Iya ya. katanya, "Iya memang Bu, kelas itu Bu, memang kelas badai, jagoannya itu ngumpul di situ Bu," katanya. Sampai sampai gurunya yang lama itu Pak ya, kan masih guru senior, gurunya saya yang Mmm, dulu gitu Pak. iya Beliau iya. masih sehat sampai sekarang masih ngajar. Jadi Mhm. penerapannya masih agak-agak kolonial gitu kan ya Pak. Tapi memang terbukti waktu beliau menjadi guru saya, teman-teman saya itu semuanya disiplin memang, Pak, Gitu bisa ya. diatur. Nah, sekarang kalau dengan guru itu, mereka ya agak-agak takut karena memang mainnya itu kayak ya kolonial gitu, Kak, main hukum gitu, Pak, Mhm. ya. Jadi mereka Sebagai takut. penghukum ya? Sebagai Nggih. penghukum. Jadi sedangkan saya, kalau saya mengambil posisi sebagai penghukum, apa ya, itu tidak sesuai dengan apa, mindset yang sudah saya Iya bentuk iya. waktu saya mempelajari dari awal bahwasanya teknik menghukum ini tidak berefek jangka panjang gitu. Seperti Jadi itu. pengen sayanya sebagai control manager saya mengatur mereka, sehingga memunculkan motivasinya mereka dari dalam untuk
disiplin belajar gitu loh, Pak. Begitu ya. Tadi saya dengar kontrol manajer, berarti Bu Rini juga sudah menerapkan itu ya? Kantor manajer ya? Restitusi juga pernah sudah diterapkan sama Bu Rini Nah, berarti? itu belum saya, Pak, belum saya restitusi. Saya bingungnya gini, Pak, kalau saya menerapkan restitusi, restitusi itu kan kita memanggil, satu anak yang dianggap bermasalah gitu nggih, kita panggil, kita kita validasi tindakannya, kita tanyakan kebutuhannya, dan kita kaitkan dengan keyakinan-keyakinannya. Nah, kalau misalnya ini separuh kelas yang seperti itu, apakah saya harus memanggil mereka satu persatu gitu, Pak? Begitu. Bagaimana, Pak? Ya, saya dengar juga Bu Rini ini ikut anu ya, ikut PGP ya? Guru Menggerak ya? Nggih, Pak, Oh, nggih, saya ikut iya. ini. Jadi kalau kalau sudah saya kembali ke posisi menghukum, kan saya sudah tidak sesuai Iya dengan apa iya yang iya, sudah saya betul. pelajari gitu, Pak. Saya tadi lihat langkah-langkah yang diambil Bu Rini, mindfulness sudah, kooperatif sudah, berlaku sebagai manajer ya, maksud saya bukan restitusi tadi, manajer ya, sudah. Mungkin mungkin tidak mustahil kan ada metode-metode yang mungkin perlu diterapkan sama Bu Rini, metode-metode yang mungkin Bu Rini yang dapatkan dari pengalaman Bu Rini sebagai guru ataupun sebagai CGP begitu. Mungkin menggunakan metode diferensiasi itu ya, Pak, ya? Diferensiasi ya ya ya. Diferensiasi, jadi saya kelompokkan anak itu apakah berdasarkan saya kelompokkannya gimana ya, Pak, ya? Pengelompokannya itu berdasarkan profil belajarnya dengan atau gaya belajarnya mungkin, Pak, ya. Nanti anak yang aktif kalau saya kelompokkan dengan sama-sama yang aktif gitu, apakah ndak tambah jadi kayak puting beliung kelas saya? Ya mungkin di diferensiasi itu kan menurut Bu Rini gimana? Cara pengelompokannya kan Bu Rini bisa mengamati sendiri. Kalau yang aktif dan yang aktif gimana kan nanti dampaknya dengan kalau heterogen kan gimana, kalau homogen gimana kan. Mungkin Bu Rini bisa membaca dari situ. Ya. Jadi bisa mengambil langkah mungkin dengan eh, macam-macam elemen yang ada dalam pembelajaran diferensiasi itu. Jadi mungkin nanti solusinya saya terapkan pembelajaran berdiferensiasi berdasarkan profil belajarnya mungkin, Pak, ya. Begitu ya, Eee, profil belajar Berdasarkan ya. profil belajar dan gaya belajarnya mungkin, Pak, ya. Begitu ya. Jadi Bu ini punya rencana menerapkan pembelajaran diferensiasi dengan memperhatikan profil belajar dan gaya belajar ya. Iya, Gitu ya. belajar. Kemudian saya juga akan ini, Pak, mungkin mindfulness-nya saya tadi KSE-nya itu perlu saya kuatkan lagi mungkin, Pak, Begitu ya. ya. Oh iya, mindfulness itu tadi yang anu. Kalau boleh tahu mindfulness yang dipakai Bu Rini apa? Seperti apa? Kan saya tahu kalau enggak salah mindfulness ada yang listening, ada yang seeing, ada yang mindfulness anu gitu ya. Yang saya coba terapkan kemarin yang nggak efektif itu yang listening. Oh, listening ya. Iya, yang model listening itu. Jadi mungkin nanti saya coba ke model stop Stop ya, atau atau sing mungkin, seeing Pak, gitu ya, kan. sing mungkin lebih lebih ini sing mungkin Hmm. nanti saya akan coba menggunakan yang sing itu. Yang saya tangkap ini langkah yang akan diambil Bu Rini pertama menerapkan pembelajaran diferensiasi, terus yang kedua akan memperbaiki eh, penerapan mindfulness itu ya. Iya, Pak. Kalau boleh tahu, menurut Bu Rini kira-kira siapa saja atau di sekolah yang mau diajak Bu Rini untuk membantu permasalahan Bu Rini? Kalau rekan sejawat
Mungkin mereka sudah sibuk dengan kelasnya masing-masing, mungkin guru yang lama, Pak, ya. Saya minta bantuan ke guru yang lama mungkin nggih, Pak. Guru yang Hmm. sebelum saya mengambil alih kelasnya beliau, guru Oh, saya begitu sendiri ya. gitu. Oh, yang Mungkin senior saya itu ya? ajak kolaborasi gitu nggih, Pak, Mhm. sampai saya bisa mengkondisikan anak-anak itu, Iya iya. mungkin saya akan mengajak kolaborasi dengan rekan sejawat saya yang guru senior, guru sebelumnya sebelum saya ambil alih. Dan Mhm. tentunya juga murid-murid saya sendiri yang akan saya ajak kolaborasi, murid-murid yang bisa diatur, yang bisa Oh. dikondisikan itu. Iya 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 iya, saya paham. Eee, Selain teman sejawat atau guru yang senior, mungkin ada lagi Bu Rini yang bisa membantu Bu Rini? Iya itu murid, Pak, murid Murid ya? saya yang Oh, nggih, murid. sebagian murid yang bisa diajak kerjasama itu untuk membantu rekan temannya. Mungkin kalau mereka itu kepada saya itu tidak mendengarkan, mungkin dengan temannya Iya. mereka akan mau mendengarkan, mau dikasih tahu, menggunakan tutor sebaya gitulah. Begitu gitu. Ya 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 ya. Saya paham dengan masalahnya Bu Rini. Mudah-mudahan dengan langkah-langkah yang diambil nanti seperti diferensiasi dan mindfulness yang sudah diperbarui, diperbaiki, permasalahan Bu Rini bisa teratasi begitu. Kira-kira rencana penerapan pembelajaran diferensiasi dan mindfulness itu, Bu Rini mau menerapkan mulai kapan ini kira-kira? Mungkin besok mungkin, Pak, ya, pada, pembelajaran saya besok ini, 1 minggu ini mungkin saya akan berusaha menerapkannya. Begitu. Ya 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 ya. Ya mudah-mudahan Bu Rini dengan pertemuan kali ini bisa tercerahkan. Ya, mudah-mudahan langkah-langkah yang akan ditempuh akan berjalan lancar sehingga murid-murid Bu Rini akan kembali kondusif dan suasana kelasnya Amin. menjadi Iya menyenangkan baik bagi murid maupun bagi Bu Rini. Mungkin iya, ada lagi Bu Rini? sementara itu mungkin dulu ya, Pak, ya, karena, step-step itu harus saya terapkan dulu. Nanti kalau misalnya, saya berharap itu sudah berhasil. Jadi, nanti di pertemuan selanjutnya kita akan merefleksikan hasil, hasil perbincangan kita hari ini, Pak. Bagaimana Baik baik. hasilnya nanti akan saya paparkan ke Bapak lagi. Iya iya iya, baik Bu Rini. Saya tunggu ini anunya kabarnya Bu Rini untuk Siap. berikutnya ini. Iya Ya, iya jangan iya. bosen-bosen kalau nanti saya hubungi lagi, ngajak ketemuan lagi gitu, Pak, ya. Saya dengan senang hati menunggu kabarnya Bu Rini, seperti itu ya. Baik, Siap terima siap. kasih Bu Rini ya. Terima kasih Bapak atas waktunya hari ini, terima Sama-sama. kasih. Sampai ketemu Eee di lain waktu ya. Iya Pak, sekarang saya mau kembali ke sekolah dulu Pak, ini karena cuma mengambil waktu di sela-sela jam istirahat. Oh ya, silakan Bu Rini, Terima silakan. kasih Bapak, selamat beraktivitas kembali. Iya, Nggih, saya sama-sama. pamit duluan nggih Pak, nggih. Iya, silakan Bu Rini. Ya, terima kasih. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini gimana? Ini sudah kan Pak ya? Terus apa ngisi refleksi dulu atau kita selesaikan di atau selesai